Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Alfian, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang, NIM 200460074. Kali ini akan melakukan ujian UAS sejarah mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 1 pada tahun 2021 ini. Baiklah, soalan pertama. Berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dan Cina, India dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik dan membawa kemajuan bagi peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Jawabannya, dikarenakan masuknya bangsa Eropa menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, melakukan kolonialisme di Nusantara, menggunakan politik dividen et impera, yaitu memecah belah kesatuan yang telah lama ada di Nusantara. Seperti dengan halnya, contohnya membuat strata sosial, yang mana Eropa nomor satu, yang kedua warga timur asing, yang ketiga bangsa pribumi itu sendiri. Yang sebelumnya bangsa pribumi dan bangsa pendatang Asia Timur jauh, Asia lainnya sangat dekat, dan mereka saling melakukan akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Dan inilah salah satu bentuk politik busuk para penjajah, terutama Belanda di Nusantara. Baiklah, yang kedua, dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, terkhususnya VOC, terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing analisislah dengan contoh peristiwanya. VOC menguasai Nusantara, yang paling saya ingat adalah ketika menaklukkan Mataram. VOC melakukan segala cara, melakukan adu domba antara ayah dan anak, antara Sultan Agung dan Pangeran Amangkurat, sehingga Mataram pecah. Dan sampai pada tahun 1775 terjadilah pecah tiganya kerajaan Mataram yang besar itu melalui perjanjian Giyanti, menjadi Kesunanan Surakarta dan Pakualaman serta Kesultanan Yogyakarta. Di Banten seperti itu juga, mereka mengadu domba antara ayah Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Yasa, dengan putra mahkotanya yaitu Sultan Haji, yang dimana kerajaan Banten saat itu bisa sangat mudah dikuasai. Di Makassar, mereka mengadu domba antara Sultan Hasanuddin dan Sultan Bone, yaitu Arupakala, dan akhirnya Sultan Hasanuddin terpaksa kalah, dan Kesultanan Mataram, Kesultanan Buatalo di Makassar jatuh ke tangan VOC pada saat itu. Lanjutnya, nomor 3, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni Aceh. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisislah berbagai faktor yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Kerajaan Aceh memiliki yang namanya Tengku dan Teungku berserta masyarakat yang solid. Itu yang pertama. Antara ulama, umara atau penguasa pemerintah berserta rakyatnya solid untuk membangun harmonisasi dalam kerajaan mereka itu sendiri. Yang kedua, diplomasi yang dilakukan oleh VOC, oleh Kesultanan Aceh Darussalam itu sangat baik sekali, termasuk ke negara-negara maju seperti Turki Utsmani yang paling khususnya. Dengan diplomasi yang baik, Kesultanan Turki Utsmani mengirimkan bantuan persenjataan ketika Portugis menyerang Aceh dan Malaka pada saat itu.
dan pelatihan militer. Yang ketiga adalah kekuatan militer yang sangat kuat. Aceh terkenal dengan hulu balang yang sangat hebat, angkatan bersenjatanya dan angkatan lautnya yang sangat menguasai dan menakut-nakuti di sekitaran Selat Melaka dan mengintimidasi Portugis pada saat itu. Hal itulah menyebabkan Aceh sampai VOC datang pun tidak bisa menaklukkan Aceh. Barulah ketika pemerintah Hindia Belanda melalui Dr. Snok bisa memecah belah Aceh, kekuatan masyarakat Aceh, sehingga Aceh bisa dipengaruhi oleh Belanda walaupun hanya di sekitar pesisiran dan bandar pelabuhan penting. Selanjutnya nomor 4, belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna atau nilai yang bisa saudara ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya? Yang saya kagum dengan kejayaan peradaban Islam di Nusantara itu pertama seperti yang Ibu paparkan di awal kuliah. Islam itu sebagai promotor modern di Nusantara. Jika Hindu Buddha terkenal dengan promotor aksara, maka yang promotor ilmu pengetahuan yang luas, pemikiran-pemikiran baik terjadi pada masa itu sampai bangsa Barat datang dan memporak-porandakannya. Dan saya yang salut lagi dengan masyarakat pada masa itu. Masyarakat bisa melakukan perdagangan, melakukan asimilasi budaya, pernikahan antar suku bangsa yang besar, baik Cina, Arab, dan India. Terjadinya asimilasi ini membuat waktu saat itu bangsa ini begitu kuat. Tapi seiring datangnya Belanda, seiring datang bangsa Eropa yang melakukan stratifikasi sosial seperti mana yang saya sebut di jawaban pertama, membuat hancurnya keagrapan itu sendiri. Sampai sekarang ini masih kita terbawa oleh sentimen Cina Arab pro pribumi, sedangkan Cina tidak. Sebenarnya semuanya sama saja. Di bangsa manapun yang hidup di NKRI ini, ketika Belanda datang pasti ada pengkhianatnya walaupun pribumi itu sendiri. Jadi yang kesimpulan yang saya bisa ambil pada masa kejayaan Islam ini, kesatuan, kesolidan tanpa saling benci yang seperti itu harus kita kembalikan lah di zaman sekarang, yang mana tantangan zaman orang menyebarkan hoaks, adu domba antar ras, antar golongan, sara, mudah sekali menggerakkan massa, itu harus segera diakhiri. Kembalilah seperti dulu, di mana para pemikir Islam yang tumbuh zaman itu, mereka sangat terbuka pemikirannya, tidak anti dengan keberagaman. Mereka itu malah kerjasama dengan keberagaman itu sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk UAS kali ini. Banyak maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.